Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Jadi dunglam jonok ajal ni si David lahomate, marto nama ibana to anak na si Salomo nin nama. Nalahoma anggoau tumopot dalan ni saluhut manisia isi ni tanoon. Atong marsihohot maroham jala pirtodim. Jala raduti pangoloyon tu Jahoba di Batam. Asa marparange ho di akka dalanna laho mangaraduti akka patikna, akka tonana, akka uhumna, dohot akka panidangyonna. Hobar tu natar surat di bagasan patik ni si Musa. Asa marbisuk ho di sude si bahenommu, dohot di sude natinebak ni roham. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wasiat atau pesan dari orang yang akan meninggal adalah sangat penting, karena itu bisa berawal atau berasal dari pengalaman hidup yang telah dia lalui, seluruh pekerjaan dan juga kebiasaan yang sudah dihidupi, dan dari sana dia berefleksi untuk memberikan suatu pesan, petunjuk bagi tindakan orang-orang yang seterusnya. Itu sebabnya apabila kita menerima pesan atau wasiat dari orang yang telah meninggal, itu bisa membuat segala tindakan kita, menentukan atau mengarahkan segala perlakuan kita. Adalah beruntung Salomo memiliki ayah seperti Daud, yang pada menjelang ajal kematiannya, dia menerima wasiat dari ayahnya Daud. Bukan hanya kekayaan, harta. Karena kalau kita melihat kehidupan Daud dan kerajaannya, pastilah kekayaan harta itu banyak ditinggalkannya bagi anaknya. Namun yang dituliskan bukan itu semua. Yang dituliskan adalah nasihat-nasihat, petunjuk hidup, dan kepemimpinan yang diberikan Daud kepada Salomo. Dan ini menjadi syarat keberuntungan, ini menjadi syarat keberhasilannya dalam segala yang akan dia tuju. Daud memberi nasihat kepada Salomo. Yang pertama, supaya dia memiliki mental yang kuat, supaya dia menguatkan hatinya untuk melanjutkan tugas pelayanan sebagai raja memimpin Israel. Lalu Daud mengingatkannya untuk tunduk kepada Tuhan Allah dalam kepemimpinannya. Karena itu adalah rahasia keberuntungan. Itu adalah rahasia keberhasilan. Dan tentu yang ketiga, supaya Daud hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan. 3 nasihat ini
dapat kita gunakan juga dalam hidup kita di masa kini. Supaya kita memperoleh keberuntungan dan keberhasilan dengan apa yang segala kita tuju. Maka yang pertama sekali kita harus mempersiapkan kekuatan mental kita. Kita harus memiliki kekuatan hati supaya tidak melakukan satu hal dengan ragu-ragu, melainkan dengan percaya diri. Dan kemudian kita harus ingat untuk senantiasa tunduk kepada Tuhan Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sehingga dengan demikian kita tahu kita bukan apa-apa di hadapannya. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, supaya kita hidup seturut dengan jalannya. Supaya kita hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, lewat firman-Nya, lewat hukum-hukum yang diberikannya, lewat perintah-perintahnya. Biarlah itu menjadi tolak ukur atas segala perkataan, pikiran, dan tindakan kita. Biarlah segala hal yang kita kerjakan itu seturut dengan firman-Nya, seturut dengan perintah-perintahnya. Camkanlah nasihat ini untuk menjadi bekal bagi kita, untuk melanjutkan kehidupan, untuk meneruskan segala tugas-tugas kita, untuk meneruskan segala pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami dengan senantiasa memiliki kekuatan hati bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menolong kami untuk meneruskan kehidupan ini. Dan biarlah kami tetap tunduk kepadamu. Engkaulah yang menjadi pemimpin bagi kami, penguasa segala sesuatu. Dan dengan demikian biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sejalan dengan hukum-hukum dan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami mampu melakukan ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.